Toleransi merupakan suatu sikap menghargai pendapat maupun ras, suku, agama, ataupun kepercayaan. Tetapi pada realitasnya di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus intoleransi, terutama pada intoleransi beragama. Contohnya seperti ini. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Juni 2024, tepatnya di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, warga jemaat Gereja Tesalonika sedang melakukan ibadah di sebuah rumah pribadi yang pada saat itu dijadikan tempat ibadah sementara. Kejadian ini bermula ketika warga sekitar merasa tidak nyaman dengan adanya kegiatan tersebut dan kemudian mendatangi lokasi tersebut. Mereka beralasan karena tidak adanya izin lokasi gereja di tempat tersebut. Mereka memaksa pemberhentian kegiatan ibadah. Selain memaksa pemberhentian ibadah, mereka juga mengejek serta menghina para jemaat. Terus ini muncul pertanyaan mengenai hak kebebasan beragama serta bagaimana masyarakat lokal merespon adanya komunitas yang berbeda dalam lokasi tersebut. Kasus ini berkaitan dengan integrasi sosial dan integrasi normatif. Dalam konteks sosial, integrasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu untuk hidup berdampingan secara damai meskipun dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Secara normatif, integrasi seharusnya didasarkan pada aturan hukum yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah masyarakat. Namun, faktanya di lapangan, hal ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Kejadian di Tangerang ini menjadi bukti bahwa aturan formal tidak selalu terinternalisasi di masyarakat, terutama pada tingkat akar rumput, di mana pada tingkatan tersebut masih mementingkan norma dan tekanan sosial yang mungkin berlawanan dengan hukum. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab disintegrasi nasional pada kasus ini adalah yang pertama, ada intoleransi agama, yaitu ketidakmampuan warga untuk menerima umat beragama lain yang beribadah di lingkungan mereka. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan edukasi, yaitu kurangnya pemahaman oleh warga yang memiliki hak kebebasan beragama di Indonesia, yaitu mencerminkan kurangnya toleransi pada masyarakat. Yang ketiga, masalah sosial, yaitu mayoritas yang tinggal di lingkungan tersebut tidak menerima agama minoritas untuk beribadah di lingkungan mereka. Kasus ini sangat perlu untuk dibahas karena merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang lebih pluralis dan bertoleran. Meski nilai-nilai Pancasila telah menjamin kebebasan dalam beragama, tetapi pada kenyataannya masih terjadi intoleransi beragama di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah dengan mayoritas agama tertentu. Dengan membahas dan mengangkat kasus ini ke masyarakat, penting untuk mencegah kasus serupa terulang kembali, serta untuk menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum dan pendidikan dalam bertoleransi. Dengan terus mengedukasi dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya kebebasan dalam beragama, diharapkan nantinya akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif. Upaya penyelesaian masalah intoleransi beragama di Tangerang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah Kabupaten Tangerang beserta dengan Polres Metro Tangerang. Hal ini dilakukan dengan sebuah upaya represif seperti mediasi. Selain upaya represif, pihak berwenang juga melakukan sebuah upaya preventif dengan cara memasukkan isu keberagaman seperti agama ini ke dalam sebuah rancangan RANHAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Bagi kami, upaya penyelesaian masalah intoleransi beragama di Tangerang oleh pihak berwenang sudah cukup berkontribusi pada masalah intoleransi yang terjadi di Tangerang. Namun, masih ada beberapa cara lain yang bisa memaksimalkan upaya mengatasi dan mencegah intoleransi beragama ke depannya. Menurut kami, masih ada beberapa langkah solutif lainnya untuk mencegah dan mengatasi masalah intoleransi beragama ke depannya, seperti penguatan regulasi kebebasan beragama seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Bab 4 Pasal 13 dan 14, di mana dalam pasal ini pemerintah berperan penting untuk merumuskan suatu aturan mengenai kebebasan beragama dan menjamin setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Kemudian, langkah selanjutnya menurut kami adalah dengan memperkuat dialog antar agama. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Bab 3 mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 8 dan Pasal 9, mengatakan bahwa pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat harus mengadakan sebuah dialog, atau komunikasi untuk menjembatani sebuah perbedaan, mengatasi permasalahan,
dan meningkatkan nilai toleransi di masyarakat.